Kalau Bapak Presiden Jokowi dan juga semua pejabat di pemerintah pusat yang terkait dengan IKN, Hotman Paris di Kopi Joni Balikpapan didatangi oleh Sultan Kutai. Keluhannya Bapak? Masalahnya masalah surat yang kita sampaikan kepada Bapak Jokowi sampai dengan saat sekarang ini ada tinggal lanjutnya. Warga Bapak berapa ribu orang? 7.125 orang. Itu berapa luas itu tanahnya? Kira-kira? Lalu bisa tahu Kira-kira ratusan hektar atau ribuan. ribuan hektar. Dan ini beliau ini kalau sebelum kemerdekaan ini raja ya, raja asli ya, membawahi 8 kabupaten kota. Cuma Bapak ini termasuk mengalah. Kalau Jogja sudah gubernur itunya, sultannya gubernur, Aceh juga dikasih daerah istimewa. Kalau Kutai ya, Kutai Kartanegara nggak dikasih jabatan gubernur ya. Ya sekarang dia datang ke Kopi Joni memperjuangkan hak dia warganya 7.000 orang lebih agar ganti rugi ya. Jadi Bapak rela tanahnya diambil atas ganti rugi yang layak. Yang mungkin disesuaikanlah pemerintah untuk pembayaran hak-haknya masyarakat supaya itu lebih cepat, supaya masyarakat itu jangan sampai bingung kemana larinya dia membangun rumah yang sampai sekarang ini. Mungkin itu. Putar gitu biar kelihatan. Halo pemerintah pusat, tadi dari kemarin waktu saya datang ke sini, kok hampir semua datang menyalami dia. Saya baru tahu dia adalah Sultan Kutai, ya, yang dulunya itu adalah Raja Kutai, ya. Tapi sesudah kemerdekaan menjadi dibagi 8 kabupaten kota ya. Tapi dia di hati rakyat dia masih sultan. Dan memang dengan datang sekarang dia memperjuangkan hak warganya. Mohon diperhatikan, dan selanjutnya nanti pengacara Anwar dari Balikpapan yang akan menangani ya. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis. Kalau demandnya gede, pasti harganya otomatis naik. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Adalah sebuah pemberitaan yang pastinya sangat mengejutkan bagi kita semua. Di balik megahnya ibu kota Nusantara yang ada di Penajem, Kalimantan Timur itu, ternyata ada beribuan hektar tanah yang belum dibayar. Kali ini kita menyimak bersama-sama pengakuan dari Sultan Kutai yang menagih janji kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar membayar tanah warganya yang digusur untuk ibu kota Nusantara. Bayangkan, ada ribuan hektar tanah warganya yang belum dibayar oleh pemerintah. Tentu ini akan menimbulkan polemik baru dalam pembangunan ibu kota Nusantara ini. Kita melihat bahwa megahnya ibu kota Nusantara tak pernah kita bayang kalau ternyata ada ribuan hektar tanah yang belum dibayar oleh pemerintah. Sementara kita ketahui
bahwa tinggal menghitung hari, Bapak Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa tugasnya sebagai orang nomor 1 di bangsa ini. Akankah kepala otorita ibu kota Nusantara ini menyelesaikan persoalan ini bersama pemerintahan yang baru nanti, yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Ataukah akan ada kegaduhan yang begitu luar biasa kalau persoalan ini tidak segera diselesaikan? Karena jujur, ini adalah persoalan yang sangat luar biasa. Terus terang, saya sendiri pun merasa terkejut karena baru pertama kali saya mendengarkan pemberitaan ini bahwa ada ribuan hektar tanah miliknya Sultan Kutai yang belum dibayar oleh pemerintah. Berikut ini ada obrolan singkat yang saya ambil dari media Tempo, atau yang lebih kita kenal dengan istilah bocor halus, terkait dengan akun Fufu Fafa. Bahkan seorang Roy Suryo pun angkat bicara terkait dengan persoalan akun Fufu Fafa ini. Mungkinkah Gibran Rakabuming Raka pada akhirnya batal untuk dilantik menjadi orang nomor 2 di bangsa ini? Berikut adalah cuplikan video yang bisa kita simak bersama-sama. Atau akhir masa jabatannya. Galau-galau gitu ya dia ya. Kan kemarin terpotret itu oleh kameramen bagaimana raut wajah Jokowi ketika di Ya, DPR. yang nggak ditepuk tanganin itu ya yang di DPR. Ya itu kemarin nggak ditepuk tangan ya? Iya. Gitu ya. Bahkan kemarin gue ngobrol tuh sama anggota DPD lah ya. Bahkan ada nyebut nama aslinya dia tuh di sidang paripurna. Mulyono. Oh iya. Tapi mungkin nggak masuk ke ke rekaman audio gitu. Tapi dia bilang, Sen, gila tuh orang-orang DPD berani bener nyebut nama itu, dia bilang. Oke. Iya, dan dia sudah berencana untuk langsung pulang setelah tanggal 20 Oktober. Setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden, kemudian Jokowi berencana langsung pulang ke Solo siang itu juga. Kenapa nggak malam sebelumnya? Karena Ya kan harus menghadiri menghadiri pelantikan. Nanti Sehari lebih jadi cepat itu kan periodenya lebih baik. diperpanjang dong. Nggak menghadiri pelantikan. Jadi Jokowi ini di ujung-ujung ini ya menyimpan banyak kegalauan ya. Lo temenin deh Pram. Mencurhat. Dan dia temen pernah ngobrol. mengucapkan itu kan di salah satu pidato di Rakernas Iya. atau Kongres Partai Betul. Politik deh. Bisa di Google nanti itu. Iya. Bahwa ada sinyal orang-orang dekat mulai meninggalkan gitu, dan rencananya ketika dia pulang ke Solo tanggal 20 Oktober siang itu yang menjemput adalah relawan-relawannya dia selama di Solo dulu. Oh, Sahabat-sahabat lama sahabat-sahabat lama yang setia pada Jokowi. yang setia pada Terus Jokowi. dicek komisaris Gitu. juga nggak tuh setianya? mantan komisaris, Oh. mantan komisaris Oke, gitu. oke. Dan ada rencana Jokowi ini berpuasa untuk berbicara selama 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu nggak tahu deh tuh. Tapi lu percaya Jokowi akan apa namanya tidak aktif lagi di politik? Menaruh kepercayaan ya cukup 2-3%. Nah, Pram, Ya, alhamdulillah mulai kemarin mereka mulai merilis ya di dalam bocor alusnya, yaitu Mas Pram, Mbak Cica, dan juga teman di sana ya, artinya Mas Abri, itu kemudian mengeluarkan rilisnya tentang Fufu Fafa. Dan ini ada yang menarik ya, luar biasa. Mereka kan selalu mendapatkan informasi-informasi A1 dari dalam. Sebenarnya saya pernah dengar informasi ini, tapi kan lebih bagus kalau misalnya ada institusi lain yang mengatakan. Sama seperti ketika kita juga menunggu sebenarnya teman-teman dari Fakultas Psikologi UI atau Universitas Indonesia untuk menemukakan penemuannya atau risetnya tentang Fufu Fafa. Dan Prof. Hamdilul dan kawan-kawan itu juga sebentar lagi akan merilis. Dan ini kalau sudah merilis, maka bagus sekali ya temuannya. Nah, apa yang dirilis oleh Bocor Alus Tempo ini memang menarik. Karena kabarnya mereka dapat kabar bahwa 2 minggu yang lalu sebenarnya ketika ini heboh, ya itu kemudian sudah ada perintah untuk langsung ke BSSN. BSSN itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara.
itu institusi resmi negara yang biasanya memang selain dia memvalidasi kalau ada temuan, dan itu biasanya diandalkan oleh Kementerian Kominfo, dan juga diandalkan nantinya kalau misalnya ada penyidikan di aparat, itu akan. Dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan. Karena apa? Karena akun Fufafa yang ada di Kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid, itu adalah milik Wapres terpilih. Sehingga membuat istana menjadi kemudian sedikit panik gitu ya gitu. Dan kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tapi lagi-lagi ya ini yang bersangkutan mengelak dan tidak mengakui kalau itu akunnya. Menariknya kemudian kata Tempo ya ini kata Bocor Lalus ditanyakan ke adiknya. Jadi istana menanyakan ke adiknya, ke Kaisang, dan Kaisang memang ngaku jawab ya. Kaisang kan orangnya gitu, ceplas-ceplos ya, kadang-kadang kelepasan, kayak dia dulu juga kelepasan katanya mau ada kudeta nanti gitu ya. Nah, ternyata Kaisang pun mengamini bahwa akun Fufafa itu adalah milik kakaknya. Nah sudah, dengan demikian maka muncullah awalnya itu upaya untuk melakukan bumi hangus akun Fufafa itu ya, bukti-buktinya. Karena kan ada sekitar 5.000 postingan. Tapi untung ya netizen ini dan kawan-kawan semuanya itu sempat melakukan penyelamatan ya terhadap aku. Jadi sudah di screenshot semuanya, sehingga ketika 2.100 akun itu kemudian dihapus ya, kita sudah punya gitu ya screenshotnya, dan kita sudah punya copy linknya. Jadi andai kata nantinya akan dilakukan penyidikan, silahkan lognya kita juga punya kok gitu untuk kemudian dibuka lagi. Jadi ini sebenarnya kalau dikatakan kemarin Prof. Jimli itu mengatakan sudahlah maafkan saja, dan bahkan statement Prof. Jimli yang terakhir bagus tuh. Beliau akhirnya kan juga mengatakan gitu, bisa jadi ya ini bukan bisa jadi Prof. Memang ini 99,9% kalau saya katakan itu adalah milik Wapres terpilih gitu ya, Fufafa ini. Tapi kan Prof. Jimli mengatakan itu kan sudah lama, sudah 10 tahun yang. Nah, ini saya pastikan bukan hanya kejahatan lama, tapi kejahatan penghapusan dari 2.100 posting itu adalah kejahatan baru, dan itu bisa dicari lognya gampang. Tinggal panggil Andrew Darwis ya, itu CEO-nya Kaskus ya. Dan servernya kan ada di Indonesia. Servernya kan ada di cyber. Jadi dengan mudah sebenarnya, dan itu baru seminggu yang lalu. Jadi sebenarnya bisa di-track itu. Dan yang kedua, kalau mau dicari bukti dia kejahatan barunya, penghapusan nama dia di akun GoPay, di OVO dan lain sebagainya. Itu kejahatan itu. Ya orang daftar akun itu atau daftar payment kayak gitu, payment gateway kayak gitu kan harus dengan nama asli. Kalau dia tadinya nama dia, kemudian diganti dengan Selamat. Nah ini kan namanya pemalsuan dokumen ya. Itu harusnya menjadi bukti kriminal yang dilakukan lagi. Jadi setidaknya ada dua alat bukti baru kriminal yang dilakukan oleh si orang ini ya, Wapres atau suruhannya. Kalaupun dia tidak ngaku, ya kalau itu ya sudah suruhannya saya kena. Kan pasti ada lah jejak digital, itu tidak mungkin hilang. Jejak digital itu akan ada. Maka ketika kemudian dilanjutkan dengan konon saya dilaporkan, justru nggak apa-apa. Saya justru senang. Kalau dilaporkan, maka polisi akan menggunakan yang namanya scientific crime identification. Harus menggunakan bukti forensik untuk menentukan siapa akun Fufafa itu. Dan itu clear. Pembuktiannya harus si pelapor dulu. Pelapor dulu membuktikan kalau bukan saya gitu ya. Mereka harus punya bukti dulu. Kemudian yang punya akun Fufafa itu dipanggil dulu. Jangan kemudian dibalik seolah-olah saya harus membuktikan dulu, kebalik itu logikanya. Jadi apalagi saya dilaporkan katanya menghina lambang negara. Lambang negara, kalau lambang negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A itu burung Garuda Pancasila, bukan Wapres terpilih. Ini gimana nih logikanya gitu, ngawur ini. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi saya senang ya gitu, publik makin terbuka dan tangan-tangan Tuhan kemudian mulai bergerak. Dan sekali lagi kita tidak jumawa, tapi kita tetap mohon doa dan dukungan rakyat Indonesia. Ayo kita bongkar, kita selamatkan Indonesia dengan pergerakan-pergerakan ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman civil society yang terus bergerak tanpa kenal lelah, tanpa ada yang membayar mereka, apalagi tanpa ada bohir di belakangnya ya. Kita bergerak bersama, dan yang kita selamatkan ini Indonesia, bukan siapa-siapa. Jadi mohon dipahami, gerakan kita adalah gerakan dari rakyat, untuk selamatkan Indonesia demi masa depan kita bersama. Mas, satu pertanyaan. Ya. Dari orang cyber itu Mas, yang saat ini masih Ya. berkuasa, masih melindungi resmi. Iya, iya. Ada nggak kesempatan mereka untuk menghapus atau mengganti nama Fufafa itu akunnya?
Ya, kalaupun diganti, ya sekarang kan saya juga ini sekaligus kritik juga ya kepada teman-teman yang dulu disebut pakar IT, pakar cyber, bahkan juga saya ketawa kemarin ada ahli, katanya ahli keamanan cyber diundang di salah satu TV nasional, ternyata dia omongannya juga sama, sudahlah ini sudah 10 tahun yang lalu, sudah nggak ada gunanya lagi diungkap, kita harus mengedepankan perdamaian. Ini orang cyber kok ngomongannya kok malah soal perdamaian jadi orang sosialnya kayak gini. Ayo kita buktikan. Kalaupun mau ada yang mengganti, tentu saja log file itu akan bisa membuktikan kepalsuan mereka. Contohnya ketika akan diganti nomor handphone plus 6289750 sekian belakangnya 33 itu mengganti selamat. Tapi kan nggak bisa. Bukti otentik mengatakan ketika yang bersangkutan daftar selaku calon wali kota Solo, tanda tangan dia sendiri, dia nulis nama dia sendiri, dengan alamat dia sendiri, tanggalnya dia nulis nomor handphonenya ya plus 6289750 sekian 33. Dan di bocor halus Tempo juga terbukti teman-teman kayak Mas Pram, kayak Mas Abri, kayak Mbak Cica itu juga dulu tuh kan kalau kontak yang bersangkutan itu pakai nomor telepon itu, bukan nomor telepon yang baru. Jadi kalau itu mau diganti jejak digitalnya, kebohongan apa lagi yang mau dilakukan gitu loh. Jadi itulah clear banget. Oke guys, itu adalah komentar dari Roy Suryo terkait dengan akun Fufu Fafa. Bahkan ini lagi ramai-ramainya diperbincangkan kembali di media sosial terkait dengan akun Fufu Fafa ini. Karena banyak yang menduga bahwa akun Fufu Fafa ini adalah murni miliknya dari Wapres terpilih, yakni Gibran Rakabuming Raka. Bahkan yang mengejutkan bagi kita semua, Profesor Jimli Asidiki juga angkat bicara terkait dengan polemik akun Fufu Fafa ini. Kita ketahui bersama-sama siapa itu Jimli Asidiki yang beberapa waktu lalu menjadi ketua hakim dalam proses penyelesaian dari kasusnya Paman Usman karena telah mengobrak-abrik konstitusi demi meloloskan Gibran Rakabuming Raka ini. Saya berharap bahwa polemik dari akun Fufu Fafa ini bisa ada titik temunya. Dan jikalau benar seperti yang dibocorkan oleh Roy Suryo ataupun oleh media Tempo, bahwa ada pengakuan dari Kaisang Pengarep, adik dari Gibran Rakabuming Raka ini, yang membenarkan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik kakaknya. Berikut kita akan mendengarkan bersama-sama perbincangan antara Profesor Dr. Jimli Asidiki terkait dengan akun Fufu Fafa ini. Dan inilah cuplikan video yang bisa kita simak bersama-sama. Etik itu kan tidak kalah penting dibanding dengan hukum ya. Gimana Prof. Jimli melihat rame-ramenya Fufu Fafa, private jet, yang terjadi yang sampai bikin heboh gitu kan? Ya. Apa yang membuat orang itu sebetulnya jadi quote unquote kesel, marah gitu? Ya, satu ada fakta. Fakta itu kan macam-macam fakta, ada pupu papa, fakta apa. Satu. Yang kedua, konteks dari fakta itu. Konteksnya ini dalam keadaan di mana orang marah, benci, tidak suka kepada seseorang, maka fakta-fakta yang lama pun itu digoreng, gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin
menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu, saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar. Kayaknya Bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran. kayaknya benar. Udah yakin. Oke. Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi. Ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah, itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, udah dah, ini sebentar lagi ya, mau pelantikan. Masa yo mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu. Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada itu antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu, namanya beda, maka itu dipersoalkan. Maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan, gitu loh. Alhamdulillah tadi gugatannya sudah kita sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima dengan nomor 611. Jadi sudah resmi diterima, tinggal nanti prosesnya kita tunggu dari pihak pengadilan, proses dari formil pengadilan tersebut nantinya. Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya: 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya: 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi,
Akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jakarta, 30 September 2024, atas nama para penggugat: 1. Habib Rizik Syihab, 2. Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MD, 3. Eko Santoyo SHMH, 4. Saudara Edi Mulyadi, 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalim R, 6. Bapak Marwan Batubara, 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Yanuar, Ahmad Ardiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Reynaldi Saputra, Muhammad Haredi Nasution, Heri Arianto, An-Nur Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Diving Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian rilis ini untuk kemudian bisa disebarluaskan dan disampaikan kepada masyarakat. Oke guys, itu adalah kebohongan-kebohongan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Terus terang, menjelang masa purna tugasnya Bapak Presiden Jokowi, kita menyaksikan bersama-sama ada begitu banyak kegaduhan yang terjadi di media sosial, khususnya kepada keluarga besar dari Bapak Presiden Joko Widodo. Mulai dari Bapak Jokowi itu sendiri, Mas Gibrannya, Mas Kaesangnya, Bobi Nasution. Tentu ini merupakan sesuatu yang kita saksikan, di mana tidak mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita edukasikan bersama-sama. Tetapi apapun yang terjadi, kita hidup di alam demokrasi dan tidak segan-segan mereka sudah melaporkan persoalan ini untuk diproses secara hukum. Yang menjadi kekhawatiran saya, mungkinkah Gibran Rakabuming Raka ini akan batal untuk dilantik menjadi orang nomor 2 di bangsa ini? Karena isu yang beredar, katanya ada pro dan ada kontra di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi saya ulangi, bahwa ada pro dan ada kontra terkait dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto setelah mereka ketahui bahwa pemilik akun Fufafa itu adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Akankah ada pintu maaf seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki? Ataukah Gibran selaku cawapres dari Bapak Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober nanti harus menelan pil pahit? Mari kita pantau bersama-sama, kita saksikan bersama-sama. Kira-kira apakah di tanggal 20 Oktober nanti Gibran akan dilantik, ataukah malah ada kabar buruk yang akan kita dengar bersama-sama? Mungkin itu saja cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.